Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-245 dengan judul Teman-teman saya adalah anjing-anjing saya. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Yeremia 30 ayat yang ke-17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Kita masuk dalam inti pembacaannya. 6 bulan setelah saya mempresentasikan seminar kesehatan saya di kotanya, Arnold menceritakan kepada saya kisah ini. Saya sungguh-sungguh. Anjing-anjing saya adalah teman terdekat saya, karena mereka tidak menghina saya. Saya berumur 42 tahun dan beberapa bulan yang lalu berat saya mencapai 290 pon atau 131,542 kg. Saya menghindari orang-orang karena mereka merasa kasihan atau menceramahi saya. Saya rasa saya sungguh menyedihkan karena saya tidak dapat berjalan bahkan setengah blok tanpa nyeri kaki yang parah. Lutut dan kaki saya sangat sakit sehingga dokter ingin membuat saya pensiun cacat. Tetapi saya belum siap untuk menyerah pada hidup. Sebenarnya saya dibesarkan sebagai orang Kristen yang baik. Namun seperti kebanyakan dari kami yang merupakan generasi boomers, saya hanya sedikit memperhatikan kesehatan saya. Saya makan apa yang saya suka. Butuh banyak penderitaan untuk membangunkan saya pada akhirnya. Jadi bagaimana kisah ini? Ada satu kisah yang dialami oleh seorang laki-laki yang bernama Arnold. Dan dimana dikatakan di sini bahwa Arnold ini berumur 42 tahun. Dan beberapa bulan yang lalu Arnold ini mengalami suatu berat badan yang sangat besar, sehingga dikatakan di sini bahwa berat badan Arnold ini mencapai 131,542 kg. Dan dikatakan di sini bahwa Arnold ini akhirnya menceritakan setiap kisahnya yang pernah dia alami kepada seorang laki-laki yang mempresentasikan seminar kesehatan pada waktu itu di kotanya Arnold. Akhirnya Arnold menceritakan setiap kisah yang pernah dialami. Dikatakan bahwa pada saat berat badannya Arnold mencapai 131,542 kg, Arnold ini tidak mempunyai teman. Dan dikatakan dari judulnya, teman-teman saya adalah anjing-anjing saya. Karena dikatakan ketika dia berteman dengan orang lain, dikatakan bahwa mereka merasa kasihan atau bahkan mereka menceramahi Arnold, sehingga Arnold menjauh daripada orang-orang tersebut. Dan pada saat Arnold ini mempunyai berat badan yang sangat besar, Arnold ini dia tidak bisa berjalan tanpa merasakan nyeri kaki yang parah. Bahkan dikatakan bahwa dokter ingin membuat dia pensiun cacat, tetapi dikatakan dia belum siap untuk menyerah pada hidup. Jadi ini pelajaran juga kepada pribadi, lepas pribadi kepada kita, biarlah kita menjaga akan tubuh kita dengan sebaik-baik mungkin. Dan dikatakan bahwa sebelum Arnold mencapai umur 42 tahun, dia ini suka makan apa yang dia sukai. Dan dikatakan akhirnya dia butuh banyak penderitaan untuk membangunkan saya. Pada akhirnya dia memakan apa yang dia sukai, dia melakukan apapun yang dia sukai tanpa menyadari bahwa tubuhnya ini akan mengalami sakit atau mengalami suatu berat badan yang sangat luar biasa. Tetapi dikatakan di sini kembali dia disadarkan bahwa dia mengalami banyak penderitaan untuk menyadarkan dia kembali. Bagaimana ini pelajaran kepada kita juga. Ketika kita belum sampai di dalam suatu penderitaan itu, janganlah kita menyia-nyiakan waktu. Biarlah kita menggunakan semuanya itu untuk membetulkan akan setiap kehidupan kita. Seperti cerita daripada Arnold ini, butuh banyak penderitaan sehingga itu bisa menyadarkan dia. Biarlah kita juga mengambil suatu contoh yang sangat luar biasa. Jangan terjadi dulu dalam kehidupan kita, barulah kita mau melakukan sesuatu. Tetapi bagaimana kita melakukan itu? Karena itu adalah baik untuk kehidupan kita. Dan dilanjutkan di sini bahwa saat saya mendengar ceramah kesehatan bertajuk makan lebih banyak dan kurangi berat badan, pikir saya seperti yang memang saya butuhkan. Seminggu sebelumnya saya berhasil melalui seminggu penuh tanpa donat, lalu merasa sangat kekurangan sehingga saya makan belasan donat dalam sekali lahap. Ya, saya pasti membutuhkan bantuan. Di mana Arnold ini akhirnya mengikuti ceramah kesehatan yang bertajuk makan lebih banyak dan kurangi berat badan, karena itulah yang dia butuhkan. Dan dikatakan di sini bahwa seminggu sebelumnya Arnold ini berhasil menjalani kesehariannya tanpa donat, tetapi
Akhirnya dia merasa kekurangan sehingga dia makan belasan donat dalam sekali lahap. Dan juga dilanjutkan di sini bahwa setelah ceramah pertama Dr. Deal, saya terus melanjutkan menghadiri seluruh 4 minggu seminar proyek peningkatan kesehatan koroner. Saya membeli sebuah buku dan beberapa kaset serta mengikuti instruksi dengan saksama di rumah. Senang rasanya mulai merawat tubuh saya dengan cara Tuhan. Sekarang sudah 6 bulan dan saya yakin Anda melihat perbedaan besar. Berat badan saya telah turun 100 pon atau 45,35 kg. Saya bertujuan untuk menurunkan 30 pon atau 13,60 kg lagi secara perlahan untuk mencapai berat badan normal saya. Saya harus memberitahu Anda benar tentang makan banyak, makanan nabati berserat tinggi. Dengan perubahan pola makan ini, saya tidak merasakan lapar sama sekali. Bagaimana sangat luar biasa kisah ini memberikan kita suatu contoh juga. Dikatakan di sini bahwa Arnold ini merasa senang karena dia mulai bisa merawat tubuhnya dengan cara yang Tuhan inginkan. Jadi bagaimana setiap contoh dan teladan Tuhan sudah berikan, hikmat Tuhan sudah berikan kepada kita. Tinggal kita sebagai manusia mau melakukannya atau tidak. Jadi Tuhan juga menganjurkan kepada kita, tubuh kita adalah bait Tuhan. Biarlah kita menjaga tubuh kita dengan cara apa? Dengan cara kita berolahraga, dengan cara kita makan, tetapi kita juga harus tahu mana yang harus kita makan dan mana harus tidak kita makan. Dan biarlah kita juga menjaga tubuh kita dengan berolahraga atau dengan gerak badan. Dan dikatakan bahwa ketika Arnold ini mengikuti instruksi yang diberikan, ketika Arnold ini sudah mulai merawat akan tubuhnya, 6 bulan kemudian dia merasa sangat senang karena setiap usaha yang dia perjuangkan selama ini, akhirnya dia bisa menikmati akan hasil tersebut. Dikatakan berat badan daripada si Arnold ini telah turun 100 pon atau 45,35 kg. Sangat luar biasa. Yang tadinya dia mempunyai berat badan yang cukup lumayan tinggi, yaitu 131,542 kg. Akhirnya berat badannya dia turun mencapai 45,35 kg. Dia setia untuk melakukan hal-hal kecil. Dia tetap konsisten dengan setiap apa yang dia ingin lakukan. Akhirnya dengan setiap konsistennya itu, Tuhan tidak membuat dia merasa kecewa karena dia sudah berjuang. Tetapi bagaimana Tuhan membantu dia untuk melewati setiap proses yang dia jalani. Sehingga dikatakan akhirnya dia mempunyai berat badan yang sangat luar biasa turun. Dan disitulah dikatakan bahwa dia sangat-sangat senang. Karena dia mengikuti semua caranya Tuhan untuk merawat tubuhnya. Dan juga dikatakan bahwa saya seperti orang baru. Napas saya normal, saya bisa melihat kaki saya. Saya berjalan 6 mil sehari tanpa rasa sakit. Migren saya hilang. Saya bekerja penuh waktu dan saya kembali ke gereja. Tetapi Anda melakukan satu kesalahan, Dr. Deal. Anda mengatakan cara makan seperti ini akan menghemat uang. Saya punya kabar untuk Anda. Program ini menghabiskan banyak biaya. Saya harus membeli semua baju baru. Tetapi saya tidak mengeluh. Tidak, saya tidak mengeluh. Dari sudut manapun saya melihatnya, saya mendapat penawaran yang sangat bagus. Sangat luar biasa. Dikatakan bahwa ketika Arnold ini dengan konsisten, dengan setia menjaga akan tubuhnya dengan cara dia berolahraga, makan dengan teratur, sehingga dikatakan Arnold ini akhirnya merasa seperti orang baru. Dia bisa bernapas dengan normal, dia bisa melihat kakinya berjalan 6 mil sehari tanpa rasa sakit, dan juga dia mempunyai penyakit-penyakit yang dalam tubuhnya hilang, dan juga dia bisa bekerja dengan penuh waktu. Dan akhirnya dia kembali ke gereja lagi. Yang tadinya dia tidak pernah mau ke gereja atau tidak pernah mau bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi akhirnya dia kembali lagi untuk berjumpa dengan orang-orang, untuk pergi juga ke gereja. Dan bahkan dikatakan di sini bahwa Tuhan terima kasih telah mengingatkan saya bahwa prinsip dasar yang Engkau berikan di Eden sangat efektif di dunia saat ini. Sangat luar biasa, contoh-contoh sudah Tuhan berikan kepada kita. Setiap cara untuk menjaga akan tubuh kita, Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi tergantung kita manusia, apakah kita mau melakukannya, apakah kita mau menuruti setiap kesehatan-kesehatan yang sudah Tuhan berikan, ataukah kita malah seenaknya dengan setiap tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi pelajaran ini kepada kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kita mau mempunyai kemauan untuk merubah akan diri kita. Biarlah kita mau mempunyai
suatu konsisten dalam kehidupan kita. Karena dengan konsisten itulah yang akan membawa kita untuk mencapai setiap tujuan-tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin berubah, tetapi ketika kita tidak mempunyai suatu konsisten itu dalam kehidupan kita, sama saja itu tidak akan terlaksana. Jadi bagaimana biarlah kita juga mau meminta Tuhan, biarlah Tuhan selalu membantu kita di dalam setiap proses yang kita jalani. Sama seperti Arnold, dia mungkin di dalam setiap kehidupannya, dia selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan bantu saya untuk melewati semuanya, bantu saya untuk menjaga akan tubuh saya, sehingga setiap proses yang dia jalani dengan sepenuh hatinya dia. Akhirnya itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa, dan itu juga yang membuat Arnold ini senang, bahkan dia berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah ini juga memberikan kita suatu peringatan kembali untuk menjaga akan tubuh kita, untuk kita mau berolahraga. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang saya bisa bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.